Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan tugas video ini. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun dalam tugas video ini saya akan membahas tentang tafsiran surah Yusuf ayat 23-29. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton. Baik, selanjutnya saya akan membacakan surah Yusuf ayat 23-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubarin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha ya kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfir li dzambik innahu kunti minal khati'in. Terjemahan surah Yusuf ayat 23-29. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Lalu dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan yang pantas terhadap orang bermaksud buruk kepada istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Dan Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya adalah tipu dayamu benar-benar hebat.
Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Selanjutnya asbabun nuzul surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Surah Yusuf ini menceritakan salah satu ujian terbesar yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau tinggal di rumah seorang penjabat Mesir. Ayat-ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul yang khusus yang berkaitan dengan peristiwa di masa Nabi Muhammad, melainkan merupakan kisah umat terdahulu yang turun sebagai pelajaran bagi manusia, di mana pada ayat 23 dijelaskan bahwa istri Al-Aziz berusaha menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan maksiat. Ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai menutup semua pintu agar tidak ada yang melihat. Namun Nabi Yusuf dengan tegas menolak ajakan tersebut karena beliau takut kepada Allah dan menyadari bahwa perbuatan itu adalah dosa. Pada ayat 24, Allah menjelaskan bahwa godaan itu sangat kuat, tetapi Nabi Yusuf tetap terjaga karena pertolongan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang ikhlas dan menjaga dirinya akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit. Di mana pada ayat 25 dijelaskan Nabi Yusuf berusaha melarikan diri menuju pintu untuk menghindari godaan tersebut. Namun wanita itu menarik bajunya dari belakang hingga robek. Pada saat itulah suami wanita tersebut tiba-tiba datang dan melihat kejadian itu. Dalam ayat 26 sampai 27 terjadi perdebatan antara Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz. Wanita ini menuduh Yusuf sementara Yusuf membela dirinya. Kemudian Allah menghadirkan seorang saksi yang memberikan cara untuk mengetahui kebenaran, yaitu dengan melihat arah robeknya baju. Jika robeknya di depan, maka Yusuf yang bersalah, tetapi jika robeknya di belakang, maka wanita itulah yang berdusta. Setelah diperiksa, ternyata baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang, yang membuktikan bahwa beliau tidak bersalah. Pada ayat 28, suami wanita tersebut menyadari bahwa kejadian itu adalah tipu daya istrinya. Ia pun mengetahui bahwa Yusuf adalah orang yang benar. Kemudian pada ayat 29, suami tersebut meminta Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian itu dan meminta istrinya untuk memohon atas kesalahannya. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa tujuan diturunnya kisah ini adalah sebagai pelajaran bagi manusia, terutama tentang pentingnya menjaga diri dari godaan, memiliki keimanan yang kuat, serta meyakini bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Kisah ini juga menunjukkan bahwa orang yang berpegang teguh pada kebenaran akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah meskipun sempat menghadapi tuduhan atau fitnah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin pendidikan karakter yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Pertama itu ada tauhid dan kesadaran kepada Allah. Keimanan kepada Allah menjadi dasar utama dalam mengontrol diri dan berperilaku baik. Yang kedua itu ada pengendalian diri, di mana kita harus mampu menahan godaan dan mengelola emosi agar tidak melakukan hal yang salah. Yang ketiga yaitu akhlak mulia, dengan menjaga sopan santun, kehormatan, dan perilaku baik dalam segala situasi. Yang keempat itu ada kejujuran dan integritas. Kita selalu berkata dan bertindak jujur karena kebenaran itu pasti akan terungkap. Yang kelima yaitu kesabaran dan keteguhan iman. Kita harus tetap sabar dalam menghadapi cobaan tanpa menyerah atau berbuat buruk. Yang keenam yaitu kewaspadaan dan berpikir kritis. Kita harus mampu memahami situasi, menghindari tipu daya, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketujuh yaitu teladan dan kepemimpinan moral. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain dalam bersikap maupun dalam bertindak. Yang kedelapan yaitu menyelesaikan konflik secara bijak, menghadapi masalah dengan cara yang tenang, memberi nasihat dan tidak membalas dengan keburukan. Yang terakhir yaitu perlindungan diri dan memilih lingkungan yang baik. Itulah penyampaian materi dalam surah Yusuf ayat 23 sampai 29. I just had to let you know you're